Kembali lagi di WIT Waktu Indonesia Timur. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen yang sangat-sangat ditunggu oleh pemirsa di seluruh Nusantara. Karena segmen ini tidak memberikan sesuatu yang cuma jokes-jokes jenaka-jenaka, tapi juga memberikan sesuatu nilai tambah bagi pemikiran mindset Anda di rumah sana ya. Ya, betul Karena sekarang ini adalah segmen Kisah Inspiratif. Ya, Jangan-jangan dia sudah teratur biar penama tidak keluar ini. di toples ini, yes, di fishbowl ini sudah ada nama-nama yang akan memberikan kisah inspiratif. Tapi tolonglah teman-teman. Ya, Seperti biasa kami tidak mau lelah mengingatkan. Apa, Dur? tolong jangan cerita lucu di sini ya. Tolong Indonesia tuh harus terinspirasi oleh kita. Jadi cerita inspiratif saja. Ya. Tidak perlu lucu-lucu lagi, oke? Tolong ya. Pemirsa di rumah, doakan teman-teman kami di sini juga menuruti apa yang dikehendaki oleh acara ini. Kami tidak ingin WIT ini kosong gitu. Hanya jokes-jokes, lucu-lucu, ketawa-ketawa. Kita ingin ada sesuatu ya. Jadi kita berharap teman-teman di sini jangan melucu. Oke? Langsung saja yang memberikan kisah inspiratif pada malam hari ini yang pertama adalah Yudit. Selanjutnya Yudit. Oke, jadi ada cerita satu nih. Jadi satu pace ini dia rumah di pinggir sungai. Terus hampir tiap hari tuh orang selalu datang mancing di situ. Jadi rame. Akhirnya dia karena udah stres kan, dia bikin papan. Dia tulis di papan panjang, dilarang memancing. Memancing saya potong kok. Gitu. Jadi dia udah emosi nih karena Ancam. tiap hari orang datang. Ancam, dia udah ancam. Udah dia udah tunggu. Nah, tiba-tiba pace satu datang nih. Dia mau mancing kan. Dia lihat, waduh, dia udah ada papan itu tuh. Papan peringatan kan, tapi dia mau tidak bisa, saya harus pancing. Akhirnya dia jalan pelan-pelan. Oh, dia duduk. Udah kan? Dia ambil cacing, masukin ke kail, buang. Duduk nih. Tiba-tiba pace ini karena dia udah lihat nih dari jauh. Dia datang bawa parang. Sepanjang itu. Dia datang. Hah? Kok tidak baca? Saya sudah bilang tuh jangan pancing tuh. Tidak apa-apa, saya tidak pancing. Itu kok lagi pancing apa? Kau bikin apa? Tidak apa-apa, betul saya demi Tuhan saya tidak pancing. Kau jangan berhenti saya. Kau pancing kan? Tidak apa-apa, demi Tuhan saya tidak pancing, ini saya lagi kasih mandi cacing saja ini. Cacing. Masih lucu. Cacing. Kenapa itu cacing harus dikasih mandi? Oh, mungkin cacing harus dikasih mandi biar cacingnya tidak cacingan. Apa inspirasi yang bisa didapat penonton Indonesia dari cerita Anda? Tidak ada. Tidak ada. Anda cerita inspirasi malah cerita lucu. Kakak Yudit selalu cerita lucu. Gagal Anda Jangan tuh. gitu. Melanggar. dong. Anda melanggar. Bos, jangan pilih-pilih. Oh tidak. Anda Tidak. mau memilihnya. Tidak dong. Toh? Mamat Ari Kritik. Stop penipu. Jadi di kampung ini kan biasa peternak, ada peternak kan. Peternak. Jadi dia beternak itu sapi, dia beternak sapi. Bukan lampu gas tadi. Sapi. Sampai cerita dulu tidak? Sapi dia bercerita. Masa ada orang beternak lampu gas? Kalau beternak malam-malam, Terbang. Jadi ada peternak ini dia peternak sapi. Dia beternak sapi dan dalam setahun itu dia beternak sapi potong kan. Jadi sapinya itu sehat-sehat, gemuk-gemuk besar. Dalam waktu 2 tahun itu dia sudah langsung menjadi peternak sukses di daerah situ. Tapi ada seorang petugas kesehatan setempat, kesehatan ternak, itu dia menjadi iri hati gitu kan. Dia menjadi iri hati. Kenapa peternak ini sukses? Maka dia datang, petugas kesehatan hewan ini, dia datang di rumahnya peternak itu. Dia langsung tanya, "Bapak, ini hewannya kok sehat-sehat ya? Kalau boleh tahu dikasih makan apa nih?" Dia jawab, Bapak, ini saya cuma kasih makan rumput saja." "Oh, Anda kasih makan rumput?" "Waduh, mohon maaf ini Pak. Itu rumput banyak bakterinya. Jadi sapi-sapi Bapak ini tidak lolos tes kesehatan. Anda didenda 5 juta. Dia bayar 5 juta. Kuranglah petugas kesehatan ini. Akhirnya dia, singkat cerita, 3 bulan kemudian dia lihat ini sapi-sapi tambah besar, tambah gemuk, tambah sehat. Wah, dia datang lagi, dia tanya, "Wah Bapak,
saya lihat ini bapak ini sapinya tambah sehat ini. Apa bapak masih kasih makan rumput? Oh tidak pak, saya sudah tidak kasih makan rumput. Terus bapak kasih makan apa? Saya kasih makan makanan sisa pak. Saya kasih makan nasi, saya kasih makan jagung, saya kasih makan lauk pauk. Waduh bapak, itu makanan manusia, tidak cocok untuk hewan. Bapak ini melanggar lagi. Bapak saya denda 20 juta. Waduh dia bayar lagi 20 juta. Sakit hati kan ini peternak sukses ini kan. Aduh ini bagaimana caranya ini. 3 bulan kemudian, sapinya tambah gemuk-gemuk lagi. Wah, datang lagi ini petugas kesehatan. Dia mau cari-cari uang lagi tuh. Dia tanya, Bapak, mohon maaf ini, saya lihat ini Bapak ini ternaknya makin sehat-sehat ini. Apa Bapak kasih makan makanan sisa? Oh tidak. Apa Bapak kasih makan rumput? Oh tidak. Terus Bapak kasih makan apa? Ah, saya tidak tahu mereka makan apa. Tiap hari saya kasih 20.000, mereka cari makan sendiri aja. Wah ini Bos, dua orang ini suruh jangan melucu, mereka dua lucu. Iya, tidak begitu dong, Bung Ari. Apa sapi dikasih 20.000 suruh cari makan sendiri? Daripada dia kena denda lagi. Kemudian sapi piwartek begitu. Ya iya. Tidak bisa ya, itu tidak inspirasi. Tidak inspirasi itu Oke maksudnya. teman-teman, saya akan mencoba mencari cerita. Coba kau ajar saya dulu bagaimana itu. Siap. Langsung berikutnya. Abdur, Anda. Saya suka sekali dengan Bapak. Jadi ditekan ya kalau dapat yang pertama, kedua, ketiga. Penting sekarang. Saya ketawa orang baru. Baik. Ya teman-teman semuanya apa kabar nih? Baik ya, alhamdulillah. Langsung dong. Jadi begini. Ada cerita ini. Ada bapak satu nih, dia kena penyakit begitu. Aduh. Dia sakit bapak tua ini. Dia sakit, sudah lama tidak sembuh, akhirnya dia ke dokter. Dia ke dokter, kemudian dokter tuh periksa dia, periksa kemudian bilang, wah bapak ini sakitnya ini kolesterol agak tinggi nih, cukup tinggi. Jadi bapak tolong mulai saat ini, tolong jeroan-jeroan begitu, jangan makan lagi. Kemudian bapak ini tanya, kalau makan babi boleh tidak? Ah babi juga tidak boleh, pokoknya tidak boleh, yang hewan-hewan itu tidak boleh. Padahal bapak ini suka sekali makan babi sebenarnya. Cuman karena dia penyakit kan, jadi dia juga agak tantan untuk makan daging gitu. Kemudian bapak ini tanya ke dokter, kemudian Pak Dokter, kemudian apa yang bisa saya makan? Kemudian dokter bilang, pokoknya semua yang bisa berenang di air tawar itu bisa dimakan, aman. Karena dia bilang, oh oke, siap. Akhirnya dia pulang. 1 minggu kemudian dokter nih main-main ke rumahnya. Main-main ke rumahnya, kemudian tadi ke rumahnya begini, anaknya ada di rumah. Kemudian datang, anak, kopum bapak mana? Gitu. Saya bapak ada di kolam dari tadi pagi. Wah bagus, bapak sekarang sudah mulai olahraga ya, bagus, kolesterolnya bisa rendah tuh. Ah tidak, dia tidak olahraga, dia ada ajar babi berenang. Terima kasih banyak teman-teman. Luar biasa. Babi berenang. Bisa, akhirnya Bang Abdul loh. Akhirnya Bang Abdul. Dan sudah habis juga makanya Kakak Beno dan Kakak Yudit. Kami persilakan untuk kembali. Terima kasih banyak. Yudit luar biasa. Kakak Beno juga luar biasa. Orang teman yang satu ini, abang yang satu ini, dia juga ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Inspiratif. Maaf ya, belibet. Dia ada sosok yang sangat inspiratif. Bagaimana menginspirasinya dia? Dia menginspirasi kita lewat lantunan suara yang sangat luar biasa. Langsung saja kita akan mendengarkan penampilan dari Kakak Firza. Pagi telah pergi mentari tak bersinar lagi, entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau
waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam menggenggam erat segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan bayangmu akan selalu bersandar di hatiku. Janjiku pastikan pulang bersamamu. Ku hanya diam menggenggam erat segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Ku hanya diam menggenggam erat segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Selalu di mimpiku. Abdul, kau tahu tidak kenapa ada ini yang warna kuning di situ? Kenapa? Supaya mereka kelihatan.